Halo Gati. Halo Teddy Tamasya. Halo pemirsa, jumpa lagi bersama kami berdua. Saya Teddy Tamasya. Dan saya Gati Kamka dalam program Event Guide. Banyak vendor event makan dan juga jalan-jalan ada di sini. Ya, dan pemirsa di episode kali ini kita akan menyuguhkan seputar kuliner unik dan tempat wisata yang bisa jadi referensi untuk Anda. Di mana dan seperti apa berikut highlight-nya untuk Anda. Ada referensi nggak? Saya pengen makan makanan yang berkuah tapi agak mengandung santan. Aduh, banyak mau ya kayaknya ya. Ada dong tentunya. Ada. Pernah makan soto Betawi? Oh, pernah. Aduh, enak banget ya. Nah pemirsa, kuah santan yang hangat dan gurih dengan potongan daging yang empuk sudah pasti Anda membayangkan nikmatnya soto Betawi. Apalagi ditambah dengan sambal dan juga disantap bersama dengan seporsi nasi putih. Aduh, sudah hangat, pedas. Aduh, perpaduan yang oke banget ya. Dan pemirsa, Anda berburu soto Betawi yang terkenal di kawasan Manggarai, Jakarta Selatan. Ajak dong. Kita berangkat ke situ. Boleh. Pemirsa, siang-siang gini kira-kira makanan apa ya yang pas untuk mengenyangkan perut saya yang sudah kriuk-kriuk? Kalau tidak salah, di daerah Manggarai ini nih ada soto Betawi yang katanya enaknya juara. Wah, saya jadi penasaran. Yuk kita cari yuk. Nah, itu dia. Asik, waktunya untuk mengisi perut. Ya, meskipun soto Betawi Haji Hussein ini terbilang sederhana, tapi sepertinya ada menu yang istimewa nih. Tuh lihat, rame banget kan? Saya mau masuk aja susah. Saking banyaknya pembeli, untuk memesan saja harus pakai nomor urut segala. Bapak, saya pesan soto Betawi. Campur apa daging? Daging aja, iya. Makan di tempat ini rupanya harus agak bersabar ya pemirsa. Maklum aja, yang ngantri makan banyak banget. Duh, daripada ngiler, mending saya tanya-tanya dulu deh sama pengunjung di sini. Kuahnya sih sama dagingnya empuk. Pertama rasanya ya, terus mungkin rame, tempatnya rame, pasti kan waiting list juga kan duduk di sini, jadi pasti enak lah, orang-orang banyak yang incer untuk makan di sini. Nah, itu dia makanan saya akhirnya datang juga. Langsung icip yuk. Makasih Mas. Ya pemirsa, akhirnya setelah menunggu sekian lama, soto daging pesanan saya udah nyampe nih. Nah, saya penasaran gimana sih rasa kuahnya yang katanya enak banget. Kita cobain aja yuk. Ya pemirsa, ternyata bener-bener nih, kuah soto Betawi ini tuh mantap banget. Wah, ternyata bener ya kata pengunjung tadi, kenikmatan soto ini ada di kuahnya, gurih dan seger. Saya jadi penasaran, kuahnya terbuat dari apa sih? kalau triknya sih soto Betawi itu dari kuahnya, karena kan kuah kita kaldu asli, bukan kaldu sasetan atau yang macam-macam gitu. Terus emang kita agak kental dikit gitu, jadi agak creamy rasanya gitu. Kalau bahasa gaulnya mah gitu. Nah, itu dia rahasianya. Gimana? Anda pasti ngiler kan? Lani Regina, Jaka Samsa, MNC Media Jakarta. Kalau yang itu saya tahu Gati, itu saya kalau pulang lewat situ macet Kenapa? terus. Oh, tandanya kalau macet enak, Enak, makanannya bener. ya, soto Betawinya Nggak ya. cukup satu porsi. 2 dong, cukup 5. nggak? Oke, aduh itu seminggu porsi makannya. Yuk ke tempat lain. Oke, pemirsa, berkunjung ke Cibinong, Kabupaten Bogor. Kali ini Anda akan menemui kuliner unik pinggir jalan, mie janda. Mie janda. Mie yang memiliki nama unik ini tergolong ke dalam mie sehat. Iya. Karena apa? Tidak mengandung bahan pengawet, MSG, pewarna, dan zat-zat kimia lainnya. Keren. Aman. Ini dia.
Bernuansa ungu, kedai ini tampak unik. Ya, seunik dekorasinya, ungu yang identik dengan warna janda, kedai ini pun dinamai warung mie janda. Panas-panas gini enaknya cari makan siang yang seger nih. Nah, di Cibinong ini saya nemuin tempat makan yang unik, namanya mie janda. Wah, kira-kira apa ya yang berbeda dari mie janda ini? Jadi nggak perlu tunggu lama, langsung kita coba lihat aja. Rupanya nama mie janda ini merupakan nama singkatan dari mie Jawa Sunda. Dan tidak hanya namanya saja yang unik, nama-nama dari menu makanannya pun juga tidak kalah unik. Misalnya saja ada menu janda kembang, janda tajir, es perjaka, dan janda unyu. Dari nama menunya saja sudah cukup membuat orang penasaran ya. Yuk kita cari tahu istimewanya menu-menu di kedai ini. Oh, ternyata nama menu unik ini juga sama seperti nama kedainya, yakni menggunakan singkatan. Misalnya saja es duda, singkatan es madu kelapa nangka. Unik ya? Keunggulan mie janda ini rupanya bukan hanya dari keunikan nama kedai dan menunya saja loh. Menu kedai yang diolah dengan cita rasa Jawa Sunda ini juga bisa dibilang makanan sehat karena tidak menggunakan MSG. Keunggulannya yang pertama kita pakai bahan-bahan yang aman dan alami ya, sehat ya. Kita tidak memakai MSG contohnya, kemudian pada minumannya kita nggak pakai pewarna kimia. Nah, karena menu andalannya adalah mie janda super, saya pun pesan menu ini. Minumannya tidak lupa es duda, es madu kelapa nangka yang terdengar menyegarkan. Nah, ini dia mie janda super dan es duda pesanan saya. Kenapa dinamakan mie janda super? Karena mie ini merupakan gabungan dari semua menu mie janda yang ada di sini. Di dalam mie janda super ini terdiri dari telur puyuh, bakso tahu, bakso biasa, pangsit rebus, dan kuahnya juga menggunakan kuah telur. Dan di mie-nya juga dilengkapi dengan taburan ayam, jamur, dan tidak ketinggalan pangsit goreng. Berdiri sejak tahun 2008, tempat ini jadi salah satu kedai mie favorit di Kabupaten Bogor. Biasanya di akhir pekan, pengunjung yang berani menjawab tantangan makan 3 mangkuk mie pedas akan mendapatkan hadiah membawa pulang menu mie janda super. Wah, kalau saya sih cukup 1 porsi aja. Dari Bogor, Jawa Barat, Feni Anggraeni, Julkifli MNC Media melaporkan. Mie janda. Namanya kenapa mie janda? Cocok deh dia datang, salah ya. Itu mie Jawa Sunda. Mie Jawa Sunda. Enak. Jadi perpaduan bumbunya itu dari khas Jawa sama khas Sunda dipadukan. Dipadu-padankan. Aduh, top rasanya ya. Nah, mari 1 porsi lagi. Banyak banget makannya. Oke, pemirsa, informasi selanjutnya mengenai uniknya kuliner malam akan kami hadirkan saat lagi. Tetaplah bersama Event Guide, jangan kemana-mana. Ya pemirsa, terima kasih masih bersama kami berdua di Event Guide. Banyak kan dari event makan dan juga jalan-jalan. Ada di sini. Nah, Kepotong ya? Kepotong. Nah, pemirsa, gimana ya rasanya kalau kita makan dan nongkrong ditemani sama hantu? Beneran? Iya, nggak tenang kali makannya ya. Mungkin Anda bisa menguji nyali di tempat kuliner yang satu ini. Di malam hari ya tentunya ya. Nah, jika Anda takut, Anda bisa mengajak teman Anda atau pasangan Anda ya. Untuk Jadi sambil makan, menemani takut-takut makan Anda. Iya. Oke deh. Kita lihat Bisa informasinya. saja. Selamat datang di resto kami Data Coklat dan Sepatu. Oh alah, ya ampun, ini tuh bukan rumah angker atau tempat serem, tapi ini tuh tempat nongkrong seru ya Mbak ya. Gimana sih petualangan di sini? Ayo langsung aja kita ke dalam. Ya, bernuansa gelap dengan dekorasi patung-patung yang menyeramkan, tempat ini berhasil membuat saya ketakutan.
Meskipun bernuansa mengerikan, ternyata tempat ini bukanlah rumah hantu atau tempat uji nyali loh pemirsa. Melainkan tempat makan yang lain daripada biasanya. Nah, jika Anda suka menguji nyali, datanglah ke tempat ini di akhir pekan. Tepat jam 8 malam, tempat ini akan menjadi gelap gulita dan akan ada banyak hantu yang akan berkeliaran menakuti Anda. Ih, pasti menyeramkan. Pantas saja slogan "Jangan datang bila Anda takut" disematkan di sini ya. Karena aksi para hantu ini dijamin membuat Anda seperti berada di rumah hantu. Ternyata bukan hanya suasana yang seram saja, menu-menunya pun berkonsep horor. Seperti si andalan Dead by Chocolate dengan bentuk kuburan, puding bola mata setan, seruput CS bola mata Frankenstein, dan masih banyak menu lainnya. Nah, bagi Anda yang ingin membawa oleh-oleh dari tempat ini, Anda bisa memilih biskuit dengan berbagai bentuk setan. Ada fortune cookies, di mana kamu bisa mendapatkan ramalan di dalamnya, serta coklat jimat yang penuh dengan kata-kata bijak. Ya, meski menyeramkan, tapi dengan konsep yang unik, pengunjung selalu penasaran untuk kembali lagi ke resto yang terletak di Bogor ini. Masyarakat Indonesia kan lebih condong suka hal yang misterius atau membuat orang penasaran apa sih yang mistik ya. Aku lihat juga cukup bagus di sini. Aku udah berulang sekitar weekend 6 atau 7 kali sering kesini ya, dari Jakarta maupun jarak macet atau ketemu aja lah. Ya, kalau mau lihat apa ya hantu-hantu gitu terus kayak makan-makan, enak juga sih tempatnya. Deg-degan, suka deg-degan. Kenapa tuh deg-degan? Kalau setiap jam 8 itu ada keluar itu cuma makhluk-makhluk mistisnya. Bagaimana pemirsa, beranikah Anda makan ditemani para hantu yang bergentayangan? Dini Review, Irfandi, MNC Media Bogor, Jawa Barat. Seru kan tadi udah ke tempat yang berhantu-hantu. Kamu kaget beneran? Ya, nggak mau lihat ke Teddy. Gimana tuh makan sambil ditemani hantu? Oh, udah balik. Oke. Tapi seru. Seru. Nah, Sensasinya pas banget beda. buat pasangan-pasangan yang baru. Jadi kalau takut Bisa deketan, ya modus. Ya udah. Oke, tadi dari informasi mengenai makanan sambil ditemani hantu, sekarang kita ke informasi bagi penikmat kopi. Betul, menikmati secangkir kopi mungkin sudah biasa. Apalagi bagi Anda pecinta kopi. Tapi bagaimana jika menyeruput segelas kopi dengan gelas terbalik? Nah, kali ini Tumpah kami berdua akan mengajak Anda ke Melaboh, Aceh Barat untuk melihat cara unik meminum kopi dengan gelas terbalik. Tumpang Ini ya? enggak dong. Rasanya yang pahit namun nikmat, itulah yang dicari oleh para penikmat kopi. Salah satu kopi Nusantara yang bisa dinikmati pecinta kopi adalah kopi tubruk Melaboh. Diracik dari biji kopi kasar, kopi asal Melaboh terasa khas saat dirasa di lidah. Rasanya jangan ditanya, mampu membius penikmat kopi. Apalagi cara penyajiannya pun terbilang unik. Kopi ini disajikan dengan gelas terbalik dan diseruput dengan sedotan. Penyajian kopi ini pun menambah kenikmatannya sampai bikin ketagihan. Apalagi dinikmati sambil bercengkrama santai di pondok kedai kopi di pinggir pantai. Karena rasanya yang khas dan benar-benar cara penyajiannya unik. Kemudian rasanya itu benar-benar terasa kopinya, terus nggak ada campuran-campuran dengan bahan-bahan lain. Warga Aceh menyebut kopi tubruk yang disajikan dengan gelas terbalik ini adalah kopi kop. Disebut kopi kop karena penyajian gelas terbaliknya menyerupai topi milik pahlawan nasional Teku Umar yang juga merupakan ikon dari kota Melaboh. Selain itu, ada alasan lain menyajikan kopi dengan cara seperti ini, yaitu agar cita rasa kopi tetap terjaga karena tidak terkontaminasi udara ataupun debu. Yang pertama ditutup, uapnya nggak keluar. Yang kedua, nggak masuk lalat. Yang ketiga, kita main di pantai, nggak ada kena angin. Manfaatnya, aku dengar orang-orang tuh, orang-orang Inong yang ada anak-anak kecil umur 3 bulan, ini cocok juga lem ya. Untuk apa cocok? Untuk anak-anak, menghilangi stres.
Penasaran dengan rasa kopi Melaboh? Jika Anda berkunjung ke Aceh, silakan mampir dan rasakan nikmatnya kopi terbalik ini. Absah, MNC Media, Kabupaten Aceh Barat, Aceh. Oh, begini Oh, minumnya. udah pernah nyobain belum? Udah. Oh, beda sensasi rasanya itu. Ya bedanya minumnya begini. Terbalik. Itulah ya hal-hal yang unik yang mungkin bisa jadi ciri khas di tempat itu ya. Benar, karena kan lain daerah punya cara keunikan tersendiri Iya. dalam menikmati regukan kopinya. Iya, apalagi pecinta kopi pasti harus dicoba ya itu ya. Benar, daripada minum kopi kebalik udah ada hantunya lagi. Aduh, serem amat. Oke, pemirsa, informasi mengenai wisata alam Nusantara akan kami hadirkan saat lagi. Tetaplah bersama Event Get Jalan-Jalan. Ya pemirsa, kembali lagi bersama kami di Event Guide. Banyak yang dari event makan dan juga jalan-jalan ada di sini. Tadi informasi makan udah, yang lain dong. Ada. Apa tuh tadi? Nah, saya akan mengajak pemirsa dan juga Gati, bila mana anak Anda keranjingan gadget atau gawai. Iya, nah libur akhir pekan tentunya akan sangat sayang dilewatkan oleh si kecil dengan hanya memelototi layar gawai. Gini ya. Yuk ajak mereka beraktivitas di alam bebas. Untuk menyalurkan energi sekaligus melatih rasa percaya diri. Kali ini Anda akan kami ajak berpetualang panjat tebing untuk anak di Tangerang. Oke, manjat aja gadgetnya deh. ambil dulu, gadgetnya ambil dulu. Daripada Gading Serpong. Ini dia. Akhir pekan biasanya sudah banyak rencana yang ingin dilakukan. Tetapi seringkali terbentur karena lokasinya yang jauh, sehingga membuat berpikir dua kali untuk mencoba kegiatan tersebut. Dibutuhkan banyak keberanian untuk melakukan olahraga ekstrim yang satu ini. Kegiatan ini bisa dijadikan hobi untuk sebagian orang. Wall climbing sangat cocok untuk yang suka dengan petualangan. Tetapi sebelum memulai wall climbing, ada beberapa pemanasan yang harus dilakukan untuk meregangkan otot-otot agar tidak cedera. Oke, biar lebih safety nih ya, selain peralatan, ini namanya apa mas? Harness. Saya juga harus pakai sepatu khusus untuk wall climbing nih. Bentuknya unik ya, dia agak nekuk gitu bagian jari-jari depannya. Oke, di sini saya udah sediain nih di kantong ada natrium karbonat. Jadi saya harus masukin tangan saya dulu di sini. Lihat nih. Ini fungsinya biar nggak ini ya mas, biar nggak licin ya. Fungsinya biar nggak licin nanti kalau kita berpijak. Pemirsa, saya langsung pengen cobain aja wall climbingnya. Katanya sih ini yang paling tepat nih untuk pemula. Kegiatan yang membutuhkan tenaga ekstra ini memang unik dan berbeda. Walaupun terlihat mudah, ternyata dalam aplikasinya sangat sulit, apalagi untuk pemula. Wah, luar biasa pemirsa. Ini saya baru setengah perjalanan ya, tapi ternyata emang nggak mudah untuk mencoba wall climbing. Olahraga ini selain butuhin tenaga yang besar, kekuatan kaki dan tangan itu betul-betul diuji dan feeling kita untuk memilih step mana yang akan dipilih untuk selanjutnya. Caya wall climbing, yay! Luar biasa ya, ternyata olahraga wall climbing ini benar-benar menguji adrenalin kita juga. Selain kekuatan tangan dan kaki, itu benar-benar keberanian kita juga diuji di sana dalam menentukan pilihan step mana yang harus dipilih untuk sampai ke atas. Keren! Yay! Banyak. Wall climbing memang kegiatan yang menantang dan menyenangkan. Namun ada yang berbeda kali ini. Bagaimana jika peminatnya adalah anak-anak? Pertamanya sih karena aku memang suka. Terus kedua biar lebih tersalurkan aja energinya sih gitu. Awal-awal sih iya sedikit deg-degan gitu. Sebelumnya sih cobain di sini dulu yang lebih rendah. Tapi pas semula yang tinggi memang agak deg-degan sih, apalagi kalau dia udah lepas tangan gitu. Tapi ya mau nggak mau kasih kepercayaan aja deh. Satunya sih dia lebih percaya diri, terus dia lebih bugar sih. Karena dia suka sih. Tapi sebenarnya ada rasa khawatir nggak? Enggak, karena kan safety sebenarnya olahraga ini. Karena kan ada harness-nya juga kan. Dan dipandu dengan instruktur yang ini yang bagus di sini. Makanya saya percaya. Baru mulainya ini sih Juni tahun lalu. Lebih percaya diri aja sih dia lebih ini. Dan itu kan sehat juga.
Mikila suka main wall climbing ya? Seru. Seru ya? Takut nggak deh? Mau coba lagi? Mau. 8. 8 tahun. Belajar dari umur berapa? 7. 7 tahun ya. Kenapa suka main ini? Gara-gara pertama kali bapakku manjat, aku juga kepengen manjat. Pengen manjat ya? Emang hobi ya? Keaktifan anak-anak dapat disalurkan dengan kegiatan yang positif. Salah satunya dengan mengajak anak untuk mencoba wall climbing dengan tetap membutuhkan perhatian khusus oleh orang tua dan support untuk mereka. Selain bermanfaat, melatih keberanian juga sangat menyehatkan. Wow, bingung ngabisin waktu weekend kalian di mana? Jadi taman yang berlokasi di Gading Serpong ini memang cocok banget untuk mengisi waktu weekend kalian. Selain ada wall climbing, di sini juga tamannya indah banget, terus ada kolam ikan, cocok untuk tempat berlibur bersama keluarga juga anak-anak bermain. Anita Dewi, Riza, MNC Media, Jakarta. Kenapa melakukan gadget? Ya, mendingan naik itu aja ya. Naik wall climbing. Wall climbing. Berani nggak tapi bisa nggak? Berani, di pinggir. Oh, di pinggir. Itu ya salah satu alternatif untuk liburan biar lebih sehat. Nggak cuma Bener. lihat ini mata Main gadget. rusak. Bentar. Betul, jadi anak-anak juga ada kreatifnya. Iya betul. Betul. Oke, kita beralih ke informasi lainnya pemirsa. Ini Lasem Rembang dikenal memiliki kekayaan arsitektur khas Tiongkok ya. Ternyata di sana juga ada wisata eksotik yang terletak di bibir jurang. Iya, dari lokasi ini kita bisa melihat kota Rembang dari ketinggian. Tak heran, kali ini lokasi wisata menjadi tempat berfoto favorit wisatawan. Selfie dulu. Cepet sana, cepet sini. Senyum Cepet sana, lagi, senyum sini. Namanya Watu Congol, berada di puncak pegunungan Desa Selopuro, Kecamatan Lasem Rembang, Jawa Tengah. Watu Congol berarti batu keluar. Hal itu karena bentuk watu congol tampak menyembul dari balik bukit dan berada di bibir jurang. Untuk menuju ke tempat ini sebenarnya bisa ditempuh dengan naik sepeda motor. Tapi jika sehabis turun hujan, akses jalan sangat licin. Maka banyak pengunjung memilih berjalan kaki. Jaraknya dari kampung sekitar 1 km. Karena tingkat kemiringan jalan sangat curam, harus berhati-hati dan ternyata betul-betul menguras tenaga. Selama hampir setengah jam berjalan kaki, rasa lelah pun terbayar oleh keindahan alam yang masih alami. Dari atas perbukitan bisa melihat hamparan sawah nan hijau, pesisir pantai utara Jawa dan juga kota Rembang. Lebih-lebih udaranya sejuk sehingga cocok untuk sarana olahraga di pagi hari. Jika ingin berfoto, ada 2 titik yang paling digemari. Area lahan di sisi barat lebih luas, sedangkan di kawasan Watu Congol agak sempit. Tentu mesti waspada karena batu berada di pinggir jurang. Setelah asik menjelajahi alam, tidak ada salahnya untuk mencicipi legitnya durian khas Pegunungan Lasem. Durian dengan buliran buah yang cukup tebal, kemudian rasanya juga manis. Buah durian banyak dijajakan oleh warga setempat di pinggir jalan menuju Watu Congol. Nah, bagi Anda yang kebetulan melintasi Jalan Pantura Semarang, Surabaya, silakan mampir untuk menikmati sensasi keindahan Watu Congol. Dari Rembang, Jawa Tengah, Musyaba MNC Media melaporkan. Cepret sana, cepret sini. Ingat, awas. jangan selfie mulu. Ntar kepleset licin, lagi musim Licin, hujan. benar. Artinya Watu Congol? Batu yang keluar. Oke, itulah ya kalau tempat wisata yang mungkin bisa kita kunjungi di sana. Betul, tapi ingat ya jangan selfie keterlaluan selfie-nya. Iya, kalau kamu yang selfie, aku ngeliatin jalan gantian. Boleh, boleh. Oke, dan pemirsa, informasi informasi tadi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam program Event Guide di minggu ini. jangan lupa saksikan terus penayangan event guide di setiap episode mendatang agar Anda dapat mendapatkan referensi kuliner unik dan tempat wisata menarik yang bisa Anda kunjungi. Iya, live streaming Messi News bisa Anda saksikan di www.okezone.tv dan www.sindonews.com. Akhir kata, saya Gati Kamka. Dari Tamasya undur diri, terima kasih dan Sampai jumpa. Lanjut. Kita break dulu.